Jadi kita akan mulai sekitar 10.41 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. I hope semuanya dalam keadaan sehat ya. So bisa mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya lakukan dengan nurse 1 tadi, di nurse 2 nanti juga akan ada pengumuman ya. Akan ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan post-test. Tuh. Namun post-test akan saya berikan di akhir ya, nanti di akhir pembelajaran. Jadi kita biar bisa fokus ke review structure terlebih dahulu. Namun sebelum memulai ke review structure, I just want to remind you everybody yang merasa namanya belum ada di list yang sudah saya share tadi pagi, tolong segera menghubungi saya ya agar saya bisa melaporkan siapa-siapa yang masih belum masuk namanya gitu. So far saya ada satu nama saja. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ya saya kemarin lupa, saya kemarin belum daftar dan sebagainya, bisa langsung dicek ulang apakah memang benar lupa ataukah memang sudah daftar misalkan. So silakan dibuka PDF, sorry ya, Microsoft Excel yang sudah saya bagikan ya, file yang sudah saya bagikan tadi, dan silakan dicek apakah nama sudah ada, apakah namanya sudah benar. Kalau memang belum masuk namanya, bisa langsung hubungi saya tunggu sampai siang ini. Jadi by the end of this class ya. Jadi kalau bisa sekarang bisa langsung dicek. Nanti setelah kelas ini selesai bisa langsung saya laporkan ke pihak HIC. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan ke review structure ya. Hari ini kita ada review structure. Jadi tidak ada materi baru, teman-teman. Materi kita hari ini hanya reviewing. Kita mereview skill-skill yang sudah kita pelajari dengan cara mengerjakan soal. Jadi akan ada 40 soal yang kita kerjakan
dari buku yang sudah teman-teman pegang juga, ya. Let's start from now. Oke, di sini ada review structure and written expression. Ada 40 soal ya, 15 soal structure sampai 15, kemudian 16 sampai 40 adalah soal written expression atau biasa disebut dengan error analysis ya. Without further ado everybody, saya akan berikan waktu untuk menjawab soal terlebih dahulu ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 15, I'm going to give you around 7 minutes ya, sekitar 7 menit. Karena masing-masing soal kan ada 30 detik ya. Bisa dikerjakan nomor 1 sampai nomor 15 terlebih dahulu dan akan kita diskusikan selanjutnya. Okay, you may start from now everybody.
saya pindahkan ya. Sudah 3 menit, jadi kita pindah ke nomor selanjutnya. Teman-teman sekarang berada di nomor berapa? 8, Miss. 8. Oke, the time is over everybody. Sudah 8 menit ya. Nah, saya pengen bertanya terlebih dahulu teman-teman yang di NERS 2, bukunya sudah nyampe? Buku yang printed? Sudah, Miss. Sudah pegang semuanya ini bukunya? Oh, tapi mungkin teman-teman yang dari luar kota belum, Miss. Soalnya baru kemarin dikasihnya. Di luar kota itu maksudnya yang di kampus Yang lain? di luar, ya yang di luar Semarang, Miss. Jadi, oke, terima kasih Fania atas jawabannya. Kemarin itu malah Semarang yang terakhir, Fania kebetulan. Oh, iya, iya, Miss. Ya, jadi teman-teman yang di Kendal itu dapat lebih awal. Ini ada yang di Kendal, teman-teman? Saya coba konfirmasi sih. Ini semua yang di NUS 2 berada di Semarang, di Kendal atau Tegal? Miss. Ada yang di Magelang, Miss. Ada Magelang juga. Aida ini dari Magelang, dapat bukunya sudah? Belum, Miss. Rencana lagi mau WA sama pihak yang Prodi. nerima mau dikirim ke Magelang. Iya, Miss. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Tapi softwarenya sudah dapat ya, sudah download ya? Sudah, Miss. Ya, ini saya menginformasikan karena rata-rata tadi yang dinas 1 semuanya sudah gitu. Mungkin berada di beberapa kota saja ya, di kayak di Kendal, Tegal, tadi Semarang sudah. Mungkin yang Magelang ini belum. Oke, kalau gitu yang merasa belum dapat bisa ditanyakan ke pihak prodi ya, karena memang rata-rata sudah dapat. Karena kita sudah ada di meeting ke-7 ya sekarang, yang berarti sudah tinggal 3 meeting lagi. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Kita akan membahas ya, mulai nomor 1. Kita mulai dari nomor 1. Everybody, jawaban teman-teman apa? Nomor 1? What's the answer for number 1? Ada yang mau coba jawab?
Oke, mari kita bahas ya. Jadi kalau misalkan seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita menjawab soal-soal di structure, terutama structure yang bagian nomor 1 sampai nomor 15, itu kita harus bisa menganalisa apakah kalimat tersebut sudah benar atau belum. Nah, kalimat bisa dikatakan benar ketika subjek dan verb-nya itu sesuai. Ketika sentence tersebut terdiri dari subjek dan juga verb. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada subjek tapi tidak ada verb, berarti teman-teman harus mencari jawaban yang berupa verb. Dan sebaliknya, ketika question yang ada di kalimat yang ada di dalam question itu ada apa verbnya, kemudian ternyata belum ada subjeknya, berarti teman-teman harus mengisi subjek, gitu kan? Nah, nomor 1 ini ada the North Pole yang berarti dia subjek. Nah, kita perhatikan di sini, oh ternyata tidak ada verb, berarti kita harus mencari yang ada verbnya kan? Nah, yang mengandung subjek itu pasti salah. A pasti salah. Nah, yang mengandung verb kan ada 2 ya, ada be, ada D, seperti itu. Kira-kira jawabannya B atau D? Oke, D. Nomor 1 ada yang menjawab D. Aida yang jawab D juga. Ya, jawabannya benar yang has. Kenapa? Karena kita lihat di sini, a latitude of 90 degrees north, dia adalah fakta, ya kan? Dia suatu kebenaran. Dan kalau kebenaran kita harus menggunakan present tense. Di mana present tense itu kita menggunakan verb 1 tanpa tambahan apapun. Bukan verb ing, bukan verb s atau is ya. Kita harus menggunakan verb one. Dan the North Pole singular, verbnya berarti harus singular yaitu has. Oke, seperti itu. Nah, nomor 2, what do you think was the answer? Di sini ada before she left, she blah 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 her mother for permission. Bisa dipastikan ya, nomor 2 ini berarti ada 2 kegiatan yang terjadi di masa lampau. 2 kegiatan ini sama-sama sudah berakhir, sudah terjadi di masa lampau. Seperti itu. Jawabannya di sini ada yang menjawab had asked, benar sekali. Jawabannya adalah yang D. Karena ask ini ya, ask permission-nya itu lebih awal daripada she left. Makanya harus dibuat past tense, past perfect. Jadi ketika ada 2 kejadian terjadi di masa lampau berbarengan, ketika ada 2 kejadian terjadi di masa lampau, kan itu ada salah satu yang terjadi di awal. Nah, yang terjadi di awal itu kita harus menggunakan tenses past perfect, yaitu had, verb 3 ya. Kemudian kejadian yang kedua itu kita harus menggunakan past tense. Nah, kebetulan kejadian kedua di sini adalah she left ya. Okay, and then number 3, what's your answer everybody? Yang termasuk subjek itu di mana nomor 3? Subjeknya adalah yang endangered species ya. Endangered species itu dia sebagai subjek. Kalau kita perhatikan, oh subjeknya ini dia plural, berarti kita mencari to be yang plural, seperti itu. Kalau kita lihat konteksnya, if endangered species bla 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 saved ya, jika spesies yang langka itu dijaga gitu kan, dijaga, saved. Rainforest, hutan juga harus dijaga gitu kan. Berarti ini dalam bentuk fakta present terjadi, berarti jawabannya adalah yang menggunakan present ya, yang A. Kalau B itu tidak bisa digunakan, be safe itu tidak bisa, harusnya menggunakan misalkan will be, can be itu baru bisa. Tapi kalau di sini can be dan will be itu tidak sesuai dengan konteks, jadi jawabannya yang A. Okay, what about number 4? What's your answer number 5, everybody? Mari kita koreksi nomor 4, jawabannya apa? Adult eagles let their offspring. Kalau saya jawabnya, adult eagles let their offspring A. Jadi di sini subjeknya adalah adult eagles ya, kemudian verbnya adalah let. Nah ini sama ketika saya mengatakan I let you know my name.
I let you know my sister. I let you know, gitu kan? I let you know. Berarti setelah let itu harus diikuti verb. Verbnya itu base form. Base form itu verb 1, tidak boleh ditambahi apapun. Berarti di sini build. Kemudian yang nomor 5, anyone can answer? North American Indian tribes use sign language. Blah 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 with tribes. Oke, jawabannya adalah yang use sign language. Kalau for kan harusnya diikuti ing ya, for communicating. Kalau to diikuti verb 1. Berarti jawabannya yang C. Oke, now let's move into number 6. Kita lanjut ke nomor 6 dan yang lain. Oke, 6 dan 7 ya. In general, kuncinya di sini adalah by the second year of production. Berarti ada prediction yang kemungkinan itu besar terjadi. Ada prediction berarti kita menggunakan will. Nah, will, masih ingat teman-teman, will itu kan model ya. Model kan harus diikuti oleh basic form kemarin. Ya, basic form. Berarti will, have, decrease. Karena has itu kan bukan basic form. Will decrease juga tidak ya. So the answer is C. Kemudian nomor 7. The two main. Kuncinya ada di two. The two main. If you like to put into the chat, you can put into the chat, please. Silakan jawabannya diletakkan di chat. The two main. Kalau two main, jelas di sini ada two main, berarti jawabannya kinds ya. Kinds, the two main kinds of magnets. Jawabannya yang A. Bukan yang C. Kalau two main kinds ya. Bukan magnetnya saja, tapi kinds-nya saja. Kinds-nya atau macam-macamnya itu juga harus diberikan S, karena dia menunjukkan plural. Oke, kita lanjut untuk nomor 8 sampai dengan nomor 11 ya. Oke, untuk nomor 8 ada subjeknya nggak kira-kira nomor 8? No. No subject. What about the verb? Is there any verb? Ada verbnya? Ada nih. Ya, verbnya ada, yaitu can live ya. Oke, kalau misalkan nggak ada subjeknya, berarti kita nyari subjeknya saja. Yaitu dogs. Seperti itu. Kemudian nomor 9. Ada yang bisa jawab nomor 9? The crime rate has begun to decline in the New York City due to efforts on the part of both government and private citizens to curb, ya kan? To curb, ya jawabannya ya it. Nah, it ini refers to the crime rate. It ini sebagai kata ganti menggantikan crime rate, ya kan? Karena crime rate ini singular, makanya kita butuh it. Kalau crime rate ini plural, baru kita membutuhkan them yang A. Untuk mengurangi ya, to curb the crime rate, to curb it. Seperti itu untuk nomor 9. Oke, bagaimana dengan nomor 10? Seals can, bla bla bla. Kalau ada can, itu kan can itu model ya. Model harus diikuti oleh verb. Verb basic form. Basic form berarti antara A, B, dan juga D. C salah. Nah, kemudian keep, seals bisa membuat tubuhnya gitu kan, membuat tubuh mereka hangat. Kalau membuat tubuh mereka hangat berarti jawabannya yang mana? Kira-kira A, B, dan D? B ya. Keep themselves
warm. And then number 11, the data on the winter migration patterns of the monarch's butterfly is very, jelas karena ini the data, itu kan benda, kalau benda pasti kita menggunakan interesting. Ya, the movie is interesting, the picture is so interesting, ya, seperti itu. And then the last, number 12, the New England states have had, jawabannya adalah no serious earthquake. Kita jawab menggunakan no karena di sini sudah ada have had. Misalkan ada yang menjawab pakai not misalkan, ya harusnya setelah have, the New England states have not had gitu. Kalau misalkan tidak menggunakan not, di sini kan tidak ada not ya, berarti kita menggunakan no serious earthquake, seperti itu. Oke, let's continue then, everybody. Kita terlebih dahulu. And then let's move into number 13. How many musical notes of the 11,000 tones that the human ear can distinguish? Di sini subjeknya adalah musical notes ya. Kalau musical notes berarti dia plural dan kita butuh yang plural. Karena ini question, plural berarti harus dibalikkan kemarin ya, yaitu are there. And then number 14, 9 of every 10 people in the world. The 9 of every 10 people in the world, berarti yang paling tepat verbnya yang mana? Nine of every 10 berarti plural ya, jawabannya adalah life. Dan yang terakhir, an abstract painter and pioneer of surrealism. Karena ini menjelaskan orang, painter, pioneer, berarti kita juga mencari jawaban yang orang, yaitu yang C ya, Miro. Kenapa yang Miro? Iya, karena orang, an abstract painter. Kalau yang A, yang B, itu semua fokusnya ke work. Work itu kan noun, bukan orang. Padahal di sini dijelaskan orang, an abstract painter. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai nomor 15? Oke, thank you. Kita lanjut ke nomor 16 ya. Untuk sementara kita akan menjawab nomor 16 sampai dengan nomor 23 terlebih dahulu. Which one is better? Kita bahas secara langsung atau mungkin teman-teman minta waktu untuk menjawab terlebih dahulu? Minta waktu, Miss. Oke. Di sini saya kasih waktu sebentar ya. 1, 2, 3, 4. Oke, saya kasih waktu 4 menit ya, sekitar 4 menit untuk mengerjakan nomor 16 sampai nomor 23 ya. Oke, you may start from now, everybody.
30 detik lagi ya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Saya berharap semuanya sudah selesai ya, 16 sampai dengan nomor 23. Sekarang kita bisa diskusi bersama-sama untuk nomor 16 sampai nomor 23. Oke, in your opinion, what's the answer for number 16? Jawaban untuk nomor 16 apa? Ada yang mau mencoba menjawab nomor 16? Ya, Anissa Tul mencoba menjawab, jawabannya adalah yang C. Yes, that's great. Great jadi great and good jadi good ya. Oke, that's good. Kalau tuh itu kan selalu harus diikuti perempuan ya. Kita tidak bisa mengikuti ing dalam tuh. Yang ing itu biasanya for reading, for starting, for reading, writing ya. Kalau tuh itu harus selalu perempuan. Jadi to read harusnya. Oke, number 17. Nomor 17 jawabannya yang mana? Jika memang ada pertanyaan, bisa juga langsung ditanyakan ya. Oke, no one wants to answer. Berarti oke, saya masuk aja. The officials object. Ya, the officials object to them wearing. The officials is subject, object is verb. Nah, to their wearing. Harusnya to their wearing ya, bukan them. Oke, and then number 18. Kalau 18 ini ada hubungannya dengan singular dan juga plural ya. Its package ini adalah dia singular karena ada its-nya ya. Mungkin teman-teman masih ingat, its package itu singular, berarti verbnya pun juga harus singular gitu. Its package that is not properly wrapped. Ini kan dia menjelaskan its package ya. Jadi have itu jawaban yang salah. Harusnya has karena kan each. Jadi dia ini singular. And then what do you think about number 19? The 19 it's C. Yes, you're right. Harusnya broken ya, karena has verb 3. Okay, nice. And then next number 20, jawabannya apa? Machine make clicks. B. Ada yang menjawab B? Iya. Jawabannya benar. Alasannya mungkin ini ya, klik tidak boleh diikuti oleh S karena setelah may. May kan model ya, model diikuti oleh base form. So klik. Very good. Kemudian 21. Are you going to be? Iya, C semuanya. Bagus. Harusnya kita menggunakan apa? Oke, teman-teman kalau misalkan mau menjawab dan ya benar sekali, alone semuanya menggunakan alone ya, karena ini kan di akhir kalimat, bukan yang diikuti oleh kata benda, maka jawabannya alone. Oke, untuk nomor 22 silakan dijawab apa, dan kalau bisa tahu harusnya yang benar apa, silakan ditulis juga. Misalkan A harusnya that, misalkan. What do you think? Nomor 22.
Belum ada yang menjawab. Nomor 22 ini ada there are more potatoes cultivates than any the other. Nah kan, more potatoes cultivates. Ini sebenarnya nggak ada yang spesifik. Kita nggak tahu potatoes yang mana, vegetable yang mana, kan worldwide ya, worldwide. Jadi kita harusnya menggunakan ya yang apa namanya yang undefinite. Undefinite itu berarti tidak menggunakan the other ya. Harusnya menggunakan any other gitu. Yes, see? The last number 23. What do you think? 23? Nomor 23 ini the American soprano Mary Gardner, who had one of the greatest operatic voices of her era, retired at the height of the career. Who had, benar, greatest oke. Height itu pada puncak gitu ya, sama dengan top lah istilahnya. Nah, of the career, karirnya siapa? Ya harusnya karirnya Mary dong. Berarti the ini harusnya her. Seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Ya. Oke, let's continue. Kita lanjut ke nomor 24 sampai dengan 30 ya. 24 sampai dengan 30. Saya pikir saya akan memberikan waktu 30 detik masing-masing soal. Jadi misalkan 24, sekitar 25 atau 30 detik, kemudian saya akan membahas gitu. Jadi kita mengerjakannya satu persatu. Oke, nomor 24, silakan yang sudah menjawab. Jika sudah menjawab, bisa langsung diletakkan di chat. Oke. On the night when the sky, harusnya kan on the night when the sky is kan gitu ya. Jadi ini nggak ada yang perlu dibalik. On nights when the sky is clear and calm air, on night when the sky is clear and the air calm, ya, the air calm, the earth surface rapidly radiates heat into the atmosphere. Berarti ini harusnya the sky is ya, jawabannya yang A, kebalik ini. Kemudian number 25, what do you think? Bisa dijawab untuk nomor 25. Ya, Kevin di sini mencoba menjawab, jawabannya adalah yang C. Do you know why it happens, C, Kevin? Ya, jawabannya memang C. Very good. Harusnya N. Jadi dreams are commonly made up of both visual and verbal images. Jadi both itu pasangannya dengan N ya. Kalau either dengan or. Kemudian not only but also. Nah, seperti itu adalah conjunction yang memang mereka sudah ada pasangannya gitu. Kita nggak bisa menggunakan both either, both or, nggak bisa. Oke, number 25, silakan lanjutkan. Automobiles began to be equipped with built-in radios around 1930. The clue-nya ya,
kata kuncinya ada di 1930. Berarti udah terjadi di masa lampau dan itu pasti jelas waktunya. Kalau jelas waktunya kita harus menggunakan past tense. Di mana past tense itu menggunakan verb to. Began itu verb 3. Jadi salah, ya. Harusnya begin. Begin, began, began. Kemudian nomor 27. The thread used in knitting may be woolen yarn, cotton, or synthetic fabric threads such Masih rasa? The thread used in knitting, blah, blah, blah. Nah, ini harusnya such as ya. Karena kita memberikan contoh. Such as, gitu ya. Oke, kemudian nomor 28. All mammals have hair, but not always evident. Di sini ada kata-kata but, teman-teman. Kalau kita dalam satu kalimat, ya ada but, ada and sebagai konjungsi. Nah, itu harus dipastikan bahwa sebelum dan sesudah konjungsi itu mempunyai subjek dan juga verb. Nah, subjek dan verb ya, all mammals have. All mammals have itu kan sudah ada subjek dan verb. Nah, yang kedua setelah but itu tidak ada subjek dan juga verb. Berarti yang C ini jawabannya salah. Harusnya but it is not always, kan gitu. Kemudian nomor 29. What's your answer number 29? Machine that use hydraulic pressure. Nah, harusnya jawabannya yang ini ya, include. Include bukan including. Karena kita akan butuh verb machine that use hydraulic pressure, itu dia menjadi subjek, kemudian ini verbnya. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir nomor 30 sebelum kita pindah. The Franklin stove which became common in 70-80s, benar ya, karena sudah terjadi di masa lampau, past tense, burn wood more. Nah, ini efisiensi jawabannya. Harusnya efficiently. Ya, efficiently. Oke. Okay. Then let's move. Nomor 31 sampai dengan nomor 30. Oke, 31 kayaknya kita kerjakan aja. Ya, biar nanti 32 bisa dilanjutkan. The coastline of Maine is marked by thousands of islands and inlets. The coastline ya, coastline kuncinya ada di coastline of Maine. Ini kan dia singular, is, oh benar dong. By thousands of islands. Nah, thousand ini harusnya menggunakan s. Thousands of islands and inlets. Seperti itu. Jadi kita harus meletakkan s di belakang thousand untuk menunjukkan dia plural. Okay, now let's move into 32. Silakan dikerjakan nomor 32 sampai 40. I'm going to give you 4 minutes. 4 menit ya, nomor 32 sampai 40. Oke, 32 sampai 40, 4 menit bisa dimulai dari sekarang.
1 menit lagi, teman-teman. Oke, sudah mendekati 4 menit ya. Baik, kita akan lakukan pembahasan. Untuk nomor 32, teman-teman sudah menentukan jawabannya apa? Oke, di sini hair is made of the same basic material as both the nails, claws, and hooves of mammals. Tadi ada penjelasan ya bahwa kalau both itu diikuti and, either or. Tapi both itu bisa diikuti and ketika dia menjelaskan dua benda saja. Misalkan both my sister and my brother, both I and she, both you and I. Nah, ini nails, claws, dan hooves. Berarti jawabannya yang B salah ya. Kemudian number 33, ada kata-kata not until di sini, not until, kemudian diikuti sampai dengan mountain sides ya. Sampai mountain sides. Ini semua dia dalam bentuk object of preposition. Karena ada kata-kata not until di awal, berarti dia ini sejenis dengan rarely. Rarely ya, seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau ada kata-kata rarely, not until, scarcely, kemudian only, ya itu di awal kalimat, berarti antara subjek dan verbnya harus di-invert, harus dibalik. Nah, makanya ini harusnya did they ya. Ini harusnya did they, seperti itu. Itu namanya inversion. Kemudian nomor 34, the water of the Gulf Stream may be as much as 20% warmer than the surrounding water. Percentage ini masih noun ya, padahal kalau yang kita minta itu adalah 20%. Berarti jawabannya yang B. Persen, bukan percentage. Harusnya persen, seperti ini. 35 ada yang bisa menjawab? Ini tentang parallel structure. Jadi ketika 1, 2, 3 semuanya harus paralel. Misalkan harmonize, harmonize itu posisinya sebagai verb. Melody sebagai noun. Ya, noun, rhythm juga noun. Nah, berarti ini enggak paralel. Harusnya kalau noun semua, verb semua. Nah, ini melodi kan tidak digarisbawahi, berarti yang benar itu noun. Noun, harmonize itu harusnya harmoni. Ya, yang A. Kemudian nomor 36. When babies are around 15 months old, they can pick up object and put themselves into small containers. Ya, ketika babies itu usia 15 bulan, mereka bisa mengambil objek dan meletakkan objek tersebut pada small containers, bukan meletakkan dirinya sendiri. Themselves itu dirinya sendiri gitu kan. Dirinya sendiri siapa? Padahal kan harusnya meletakkan benda. Benda karena di sini objek itu lebih dari satu, plural, berarti kata gantinya harusnya them. Put them di sini. Kemudian nomor 37, what do you think? 37 di sini ada subjek dan verb ya yang kita perlu lihat. Loblolly pines, pines di sini plural, berarti verbnya harus plural dong. Nah, nyatanya ini adalah has. Harusnya ya have. Oke, seperti itu nomor 38. What do you think the answer?
Oke, tidak ada yang menjawab ya. We thought he is planning. Karena thought di sini past tense, berarti kita harusnya menggunakan was. We thought he was planning to go on vacation. Seperti itu. Kemudian nomor 39. There are a large supply of pens and notebooks. Di sini menggunakan there are, padahal yang mengikuti a large supply ya. A large supply berarti dia harusnya kan singular, ada kata-kata a large supply. Berarti harusnya tidak are, tapi is ya. Dan yang terakhir nomor 40, the president refuses to accept either of the 4 new proposals made by the contractor. The president refused to accept of the 4 new proposals. Harusnya seperti itu, karena di sini ada either tambahannya itu tidak tepat. Kalau ada either harusnya ya ada pilihan lagi or gitu ya. Oke, so sudah selesai pembahasan kita sampai sini. Apakah teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Ya, jika memang tidak ada yang perlu ditanyakan, teman-teman, saya akan mengakhiri sharing ini. I'm going to do a stop sharing. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang post test ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya share terkait post test. Yang pertama tentang nama teman-teman yang belum terdaftar bisa segera menghubungi saya. Sekarang juga bisa langsung disampaikan. Harus WhatsApp. Kalau misalkan sekarang teman-teman lagi masih lagi di Zoom meeting, merasa belum daftar kemarin, bisa langsung mengatakan kepada saya. Nah, selanjutnya adalah tentang SOP, yaitu tata tertib dan juga SOP dari ujian ya. SOP ujian sebentar akan saya sharing. Jadi di tata tertib ujian ini ada banyak hal ya, ada 5 halaman di sini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi saya akan meng-highlight beberapa. Ya, di sini yang pertama, laptop harus ukuran 12 inch ya, minimal 12 inch biar mudah teman-teman ketika mengerjakan soal. Kemudian handphone dapat digunakan sebagai media teleconference. Jadi laptopnya digunakan untuk mengerjakan soal, handphonenya nanti untuk media teleconference dihadapkan ke kita, posisi kita gitu ya. Nah, sinyal atau koneksi internet harus stabil, karena kalau tidak stabil biasanya untuk memutar audio misalkan di listening itu berputar terus, jadi loading terus. Akan susah, sehingga waktunya mungkin bisa jadi udah habis, kita belum selesai. Jika teman-teman menggunakan HP, kuota data internet tidak kurang dari 5 GB, dipastikan lebih dari itu ya. Kemudian baterai laptop dan handphone yang digunakan sebagai media cukup untuk durasi minimal 3 jam. Kalau merasa tidak cukup, bisa disiapkan chargernya misalkan sudah disiapkan, jadi ketika tes habis, misalkan mau habis, bisa langsung tinggal menyolokkan saja gitu, tidak perlu mengganggu dan mengambil waktu yang lama. Kemudian headset dapat digunakan sebagai tambahan media untuk listening. Mana yang nyaman, kalau mau pakai silakan, tidak pakai pun tidak apa-apa. Tempat yang nyaman, pastikan tempat yang nyaman ini berarti teman-teman tidak berada di tempat yang ramai. Karena mengingat waktunya yang cukup panjang, 120 menit, pasti butuh konsentrasi yang cukup gitu kan. Kalau di tempat yang ramai dalam waktu 2 jam akan sulit untuk mengerjakan soal. Teman-teman harus menyiapkan software yaitu Mozilla atau Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru, jadi harus sudah terupdate ya. Kemudian you also need to install the application video teleconference yang ada di handphone dan harus memakai Zoom
Selanjutnya, peserta wajib memasang memasang atau install aplikasi Zoom di handphone ya. Yang pertama, kemudian join teleconference 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, mengingat tentang jadwal ya, saya stop di sini dulu. Setiap kelas sudah diberikan kesempatan untuk memilih kapan jadwal untuk ambil tes, yaitu mulai tanggal 6 sampai 16 Agustus. Bisa dibuat catatan, tanggal 6 sampai 16 Agustus teman-teman diminta memilih salah satu dari tanggal tersebut dan jam tertentu ya, jam 8 sampai jam 9 malam. Bisa memilih 2 jam di antara jam tersebut. Yang penting semua bisa ikut. Jadi tidak ada kata-kata saya kerja, saya ini dan sebagainya. Kalau bisa semuanya bisa ikut barengan di jam tertentu. Jadi silakan nanti didiskusikan. Besok harus sudah ada jadwal untuk tes ya. Kemudian ya tanggalnya sudah ya, tanggalnya tadi 6 sampai 16, jamnya jam 8 sampai jam 9 malam dan di hari Senin sampai Sabtu. Jadi kalaupun misalkan teman-teman pembelajarannya hari Senin sampai Kamis, tapi ternyata mau mulai tesnya itu misalkan hari Sabtu saja ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hari Jumat tuh nggak ada yang masalah. Yang penting Senin sampai Sabtu ya, durasinya sekitar itu. Kemudian nama peserta saat teleconference yang ada di Zoom itu harus ditulis lengkap seperti yang sudah diregistrasikan. Kemudian mengarahkan kamera handphone pada wajah sehingga pengawas akan mengetahui apa yang sedang teman-teman lakukan. Itu juga digunakan untuk verifikasi identitas peserta ya. Terus selanjutnya, harus berpakaian sopan saat pelaksanaan ujian. Nah kan online, Miss, iya meskipun online, tapi kan wajahnya atau separuh badan mungkin ya terlihat waktu teleconference gitu. Jadi harus berpakaian sopan. Kemudian mengaktifkan video pada aplikasi Zoom. Harus nyala ya, secara kamera harus nyala karena untuk memantau. Jadi harus nyala, kemudian laman ujian bisa dibuka terserah mau menggunakan Mozilla, Chrome, atau Microsoft Edge. Nah, peserta tidak diperkenankan membuka software atau aplikasi selain yang telah disebutkan. Karena kalau misalkan teman-teman buka tab yang lain, itu nanti ada sanksi. Dan salah satunya adalah berhenti secara sistem dan tidak bisa mengerjakan. Peserta wajib mematuhi petunjuk waktu pengerjaan yang disampaikan oleh pengawas. Kalau misalkan waktunya 2 jam, ya harus 2 jam gitu. Waktunya misalkan di awal 30 menit sebelum dimulai teman-teman sudah harus masuk, ya harus ikut. Karena kalau misalkan terlambat nanti tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk ke ujian. Kemudian saat mengerjakan ujian, peserta tidak diperkenankan membuka tab atau window tadi ya, selain mengerjakan post-test online. Peserta wajib mengerjakan soal secara berurutan, listening terlebih dahulu, kemudian structure dan juga reading. Oke, sampai di sini cukup. Kita lanjutkan ke nomor 16. Peserta tidak diperkenankan mematikan video teleconference, jadi harus nyala secara terus selama 2 jam. Kemudian wajib hadir tanpa ada joki, harus dikerjakan sendiri. Dan ada beberapa hal yang dilarang, misalkan membuka alat terjemah, melakukan chat pribadi, membantu atau didampingi orang lain, meninggalkan tempat selama ujian berlangsung tanpa konfirmasi kepada pengawas, melakukan kegaduhan. Biasanya kalau kita di tempat yang ramai, itu ada suara-suara yang ramai muncul, itu sebisa mungkin waktu ujian jangan dilakukan. Kemudian mengambil soal dalam bentuk apapun, entah mau screenshot, foto, dan sebagainya, dilarang ya teman-teman. Kemudian mencontek atau membagikan jawaban kepada peserta lain dan melakukan praktek joki. Jadi apapun yang sudah saya sebutkan tadi, poin A sampai dengan poin I, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dan jika dilakukan, akan ada sanksi. Dan sanksinya bisa teman-teman perhatikan di sini, misalkan kalau terlambat, tidak boleh ikut ujian.
Jika tidak berpakaian sopan akan dikasih teguran 3 kali. Jika tetap tidak dikeluarkan nilainya karena ujian dianggap batal. Dan apabila teman-teman curang melihat alat terjemahan, kamus, dan sebagainya, ada teguran selama 3 kali, dan jika tetap, maka ujian dianggap batal dan nilai tidak akan dikeluarkan. Selanjutnya, jika meninggalkan tempat ujian lebih dari 5 menit, tanpa ada konfirmasi, berarti dianggap sudah selesai ya. Kemudian peserta yang terbukti mencontek, memberi contekan, didampingi orang lain, berarti akan dikeluarkan dan dianggap batal ujian. Sedangkan yang membaca naskah soal dengan memfoto, merekam, atau menangkap layar yang disebut dengan screenshot, maka tidak akan dikeluarkan nilai dan ujian dianggap batal. Dan yang diwakilkan, yaitu dalam bentuk joki, akan diproses secara hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu. Nah, kemudian poin 20, peserta wajib bertanya dan menghubungi admin jika ada informasi dalam tata tertib yang dinyatakan yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Peserta wajib mengikuti petunjuk dan instruksi pengawas selama pelaksanaan ujian. Peserta wajib memahami dan mentaati tata tertib ujian. Segala kendala teknis terkait dengan koneksi internet, aplikasi, kemudian PC, dan sebagainya, itu bukan tanggung jawab AIC Semarang ya. Misalkan teman-teman mengatakan bahwa Zoom saya belum terupdate dan sebagainya, no, itu bukan tanggung jawab dari AIC. Segala kesalahan yang timbul karena peserta tidak membaca dan memahami tata tertib ujian TOEFL online bukan tanggung jawab AIC Semarang. Nah, yang ini adalah apabila terjadi kendala saat ujian online dan di luar standar SOP, bisa langsung mengirimkan pesan melalui chat yang ada di Zoom atau WhatsApp secara privat. Di nomornya nanti akan sudah di-share di sini di poin 5, bisa menghubungi Mr. Eko atau Miss Winda ya terkait apa yang perlu dilakukan. Kalau misalkan ada kendala yang di luar SOP. Nah, kalau misalkan masalahnya masih di dalam SOP, maka akan diberikan waktu tambahan. Tetapi jika tidak, nanti akan diberi informasi lanjutan oleh panitia. Apabila di tengah ujian sambungan telekonferensi mati, maka peserta wajib mengkondisikan dan harus join kembali, ya. Dan apabila proses loading saat memilih jawaban, ini yang paling penting. Jadi teman-teman ketika memilih jawaban ya, menuju soal selanjutnya, itu masih muter, masih belum muncul soalnya, jangan di-refresh, ditunggu saja, kecuali kalau ada arahan dari pengawas. Karena biasanya kalau di-refresh, akhirnya yang awalnya nomor 1 tiba-tiba nomor 3, nomor 4, karena refresh-nya tadi itu terlewat, jadi seakan-akan ditinggalkan saja, di skip gitu. Jadi teman-teman sekali lagi ketika ini dalam posisi listening misalkan ya, silakan ditunggu terlebih dahulu, kemudian baru dijawab, tidak perlu refresh. Ini biasanya terjadi kalau sinyal internet teman-teman tidak stabil. Kalau stabil biasanya nggak ada masalah ya. Oke, itu tentang tata tertib. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar tata tertib, teman-teman? Miss mau tanya, Ya, Miss. silakan Fania. Berarti waktu listening itu kita muter audionya sendiri, Miss? Ya, benar. Muter audionya sendiri. Jadi nanti kita muter audio terus ada pertanyaan. Seperti itu. Jadi totally sendiri ya. Kita semua mengerjakan masing-masing. Iya, Miss. Berarti misalkan, Miss, kalau pakainya cuman Miss, Zoom-nya sama ngerjainnya lewat laptop gitu nggak bisa ya, Miss ya? Berarti Zoom-nya harus di handphone gitu, Miss? Jadi gini, kita kan mengerjakannya menggunakan laptop ya. Jadi kita masuk ke e-ujian, websitenya itu e-ujian menggunakan laptop. Nah, kemudian Zoom-nya itu melalui handphone. Nah, Zoom-nya itu diharapkan untuk bisa memantau kita gitu.
Jadi misalkan posisinya ini saya tunjukkan ya. Ada SOP-nya dan belum saya bacakan yang ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman lagi ujian, terus di sebelah sini, sisi sini ada handphone yang sambung dengan Zoom, kemudian bisa melihat apa yang sedang teman-teman lakukan. Seperti itu. Bisa dibayangkan kira-kira, Fania? Iya, Miss. Terima kasih ya, Miss. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Atau saya lanjut ke SOP terlebih dahulu ya? SOP, mana SOP? Nah, ini SOP. Jadi SOP ini sebenarnya mirip ya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Poin 1, 2, ini nanti juga akan saya share di WhatsApp group. Saya akan mencari yang belum tersampaikan saja. Jadi pada intinya teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan besok sudah ada ini ya, sudah ada jadwal untuk ujian, misalkan sudah dipastikan kelas NUS 2 ujian tanggal 10 Agustus, misalkan 10 Agustus jam 8. Berarti setengah 8 harus sudah join ya, harus sudah join di Zoom-nya. Karena kalau belum join 30 menit, nanti takutnya kalau ada masalah-masalah itu nggak bisa diselesaikan. Dan akhirnya telat. Nah, kalau telat nggak bisa masuk. Ya, peserta wajib mengikuti petunjuk dan instruksi pengawas. Jadi paling tidak yaitu tadi 30 menit sebelum dimulai harus sudah join. Jadi kalau misalkan antisipasi ada masalah untuk masuk login, masukkan username dan juga password misalkan bisa ditanyakan ke pengawas gitu. Nah, sedangkan kalau kita telat kan nggak bisa seperti itu ya. Kemudian peserta masuk login dengan akun masing-masing pada laman atau set ujian TOEFL online. Seperti yang diberikan username dan juga password yang sudah diberikan di awal pendaftaran. Kemudian memulai ujian sesuai instruksi, waktu sesuai dengan pengawas, mengakhiri ujian sesuai dengan instruksi dari pengawas. Dan kemudian dapat meninggalkan ujian room Zoom sesuai instruksi dari pengawas. Nah, ini posisinya. Jadi dapat dipastikan, makanya tadi diminta untuk memakai pakaian yang sopan. Karena di sini kan terlihat ya, harus menggunakan pakaian yang sopan, seperti itu. Oke, ini saja ternyata SOP-nya, ada 2 halaman. SOP dengan tata tertib, SOP sudah tertulis di tata tertib juga ya, jadi tidak saya ulangi lagi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Izin tanya, Miss. Ya, silakan. Mau tanya ini di luar SOP ya, di luar SOP ya, Miss. Misal nilai kita nggak sesuai target itu apakah ada pengulangan atau remedial untuk nantinya atau gimana? Benar. Ada ini ya. Jadi tes remedial akan diadakan secara serentak pada hari Sabtu 20 Agustus kalau misalkan nilainya di bawah 450. Kalau nilainya sudah di atas 450 tidak ada remedi, dan remedi hanya sekali. Gitu ya. Apabila ada mahasiswa yang memiliki skor di bawah KKM maka wajib mengikuti ujian remedial dan itu semuanya serentak pada hari Sabtu 20 Agustus. Seperti itu. Is it answering your question, Wahyu? Oke, Miss, matur suwun. Oke, sama-sama. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi, ya Anissa tuh mungkin. Miss mau nanya. Ya. Ini kan untuk ukuran laptopnya itu benar-benar harus 12 inch atau gimana, Miss? Soalnya punya saya itu pakai netbook dan itu kurang dari 12, apakah berpengaruh terhadap sistemnya apa gimana gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya ini hanya memudahkan ya, cuman saya akan konfirmasi lagi. Kalau netbook ukurannya berapa ya? Ukurannya Ya, berapa? 12 kurang dikit lah sih, Miss. 11 lebih. Sekitar 11-12 ya.
11-12 in. Oke. As far as I'm concerned, kayaknya itu hanya karena kan bisa dilihat gitu, bisa dilihat secara langsung ya oleh teleconference ya, sehingga lebih mudah untuk diawasi gitu. Menurut saya tidak ada masalah ya 11-12 inch ini, tapi tetap saya akan coba tanyakan ke pihak AIC apakah ada technical problem yang berhubungan dengan ini atau mungkin berhubungan dengan sistem dan sebagainya. Dan kalau memang tidak ada masalah, saya tidak akan membahas lagi besok ya, tapi kalau ada masalah berarti saya akan jelaskan besok. Seperti itu ya Anissa tuh. Karena I don't know for sure why it is the rule like this. Kalau menurut saya sih hanya memudahkan kita biar tidak terlalu kecil, karena kan 120 menit itu juga lumayan lama gitu. Tapi 11-12 ini juga tidak terlalu kecil menurut saya ya. Oke, seperti itu Anissa. Ya, terima kasih Miss. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman. Jadi hal yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah menentukan tanggal kapan akan diadakan, kapan teman-teman mau ambil ujiannya. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi ujiannya itu ditentukan. Teman-teman dikasih waktu dari tanggal 6 sampai tanggal 16 ya. Kemudian jam 8 sampai jam 9 malam pilihannya, kemudian hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi terserah mau ambil kapanpun boleh. Misalkan saya mau ngambil, kayaknya kita mending ngambilnya hari Sabtu jam 3 sampai jam 5, silahkan. Yang penting semua sudah oke gitu. Kemudian atau saya mau ambil ini deh kayaknya untuk NUS 2 disesuaikan dengan jadwal pembelajaran hari Senin jam let's say jam berapa, kita ngambilnya setengah 11 ya, misalkan jam 10 lah, jam 10 sampai jam 12 boleh. Yang penting kalau sudah dapat nanti bisa diinfokan ke saya akan bookingkan hari dan juga jam sesuai yang sudah disepakati, seperti itu. Oke, untuk PIC mungkin di sini ada Fauzan. Halo Fauzan, Fauzan ada di mana? Apakah Fauzan hadir? Atau Wahyu aja ya, Wahyu? Halo Wahyu. Ya, gimana, Miss? Wahyu Triaji ini sebagai PIC 2 ya? Nggih. Oke. Wahyu Triaji saya minta tolong ya, silakan dikomunikasikan dengan teman-teman. Karena ini saya lihat Fauzan tidak merespon, bisa dikomunikasikan ke teman-teman kira-kira mau ujian kapan gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah pasti besok bisa diinfokan ke saya terkait jadwalnya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan post-test ya, baik SOP, kemudian tata tertib, kemudian jadwal, semuanya itu harus fix pada meeting 9. Sekarang kan kita meeting 7 gitu. Meeting 8 besok saya harap semuanya sudah beres, sehingga meeting 9 kalaupun ada bonus yang belum terselesaikan itu tidak sebegitu banyak gitu ya. Jadi meeting 9 semuanya tuntas, dan meeting 10 kita sudah bisa trial, istilahnya dengan tryout lah istilahnya. Tapi tryoutnya itu tidak menggunakan sistem ya, tryoutnya itu hanya manual, jadi tidak berhubungan dengan sistem sama sekali. Bisa ya, Wahyu Triaji, minta tolong untuk dikomunikasikan. Ya, thank you very much. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, atau mungkin nanti baru muncul pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya besok ya. Oke, thank you. Karena sudah nggak ada pertanyaan, I'm going to dismiss the class right now, everybody. And we will see again tomorrow. Besok adalah meeting terakhir untuk minggu ini ya, hari Kamis. Kita akan membahas reading. Kemudian hari Senin kita akan review reading. Dan hari Selasa adalah hari terakhir, yaitu trial. Nah, kemudian ada beberapa hari jeda sebelum akhirnya teman-teman bisa mengambil tes. Begitu ya. Thank you. Good afternoon. Have a nice day, everybody. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes, anytime.